Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat GKI Beringin dan para simpatisan serta para pendengar Radio Iktus dimanapun berada. Kiranya kasih dan berkat-Nya selalu melimpahi kehidupan kita senantiasa. Tema ibadah pada hari ini adalah komunitas yang mendewasakan. Dan ibadah akan dilayani oleh Saudara Hefer Yesayas Kaunang, kader GKI. Sebelum memulai ibadah pada saat ini, mari kita bersama bersaat teduh. Amin. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mulai ibadah kita dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam untuk kita semua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan juga penyertaan-Mu yang tiada habisnya di dalam kehidupan kami.
Hari-hari boleh kami jalani, ragam aktivitas boleh kami lewati. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu untuk beribadah. Kiranya Engkau sucikan kami, layakkan kami, di mana kami penuh dengan dosa, banyak kesalahan, ketika kami melakukannya dengan sadar ataupun tidak. Kiranya Engkau mau melayakkan kami, supaya kami bisa masuk ke dalam hadirat-Mu, mendengar firman Tuhan, hingga melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Begitu juga pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mau membukakan hati dan pikiran kami, serta telinga kami sehingga kami mengerti, paham, dan mau melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Inilah doa kami yang kurang daripada sempurna, kiranya Engkau menyempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Berita anugerah pada minggu hari ini diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di seluruh dunia satu umatnya, satu dalam baptisan dan satu jalannya menuju surga yang senang. Kita maju dalam cahaya sinar yang terang. Beda bangsa bahasa, kulit dan tempat, namun satu iman kita dalam kasih-Nya. Di dunia yang terus resah ada harapan. Yesus kebenaran kita, Tuhan Dialah. Manusia berlelah dalam dunia, tapi damai yang sentosa tak didapatnya. Kenalah
Bapak Ibu, bacaan pertama kita diambil dari Amsal pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua kita diambil dari Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, kita hidup dan mengisi hampir seluruh kehidupan kita untuk menambah kualitas dari diri kita. Bagaimana? Setuju atau tidak? Saya berikan contohnya seperti ketika kita bersekolah. Ketika kita sekolah, tujuannya pasti untuk menambah ilmu dan juga pengetahuan. Sehingga kita menjadi lebih tahu tentang banyak hal.
Dan ketika kita sudah memiliki pengetahuan yang banyak, maka akan lebih berguna jika pengetahuan itu kita gunakan untuk kebaikan bersama. Kita sudah kaya akan pengetahuan, untuk apa kita simpan sendiri? Maka lebih baik kita share supaya ilmu yang kita dapatkan itu dapat diterima juga oleh orang lain. Jika kita tahu cara untuk memajukan bangsa kita, kenapa tidak kita bagikan pengetahuan itu agar orang banyak juga tahu dan kita sama-sama melakukan kemajuan untuk bangsa kita secara merata dan juga menyeluruh. Begitu juga dalam mengerti dan belajar akan firman Tuhan, Bapak Ibu. Melalui kita belajar dan semakin mengerti akan firman Tuhan, maka kedewasaan iman, pertumbuhan iman kita akan semakin baik. Kedewasaan ini pun juga harus kita bagikan. Jangan kita simpan sendiri sebagai bentuk pendewasaan akan komunitas kita. Nah, Bapak Ibu, melalui firman Tuhan yang akan kita belajar dan pahami dari Amsal pasalnya yang ke-27 ayat 17 dan juga Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang pertama sampai yang ke-16 akan membantu kita yang hidup dalam komunitas orang percaya untuk saling mendewasakan di dalam Tuhan. Saudara-saudari, jika kita melihat Amsal pasalnya yang ke-27 ayat 17 yang merupakan salah satu nasihat untuk mendidik yang mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Apakah yang dimaksud dengan kata-kata ini? Kata-kata yang diberikan oleh Salomo, yang telah dituliskan oleh Salomo. Kata-kata ini menunjukkan bahwa kita bisa membantu sesama kita. Salomo mengambil contoh seperti besi dapat menajamkan besi. Maka manusia atau orang pun bisa menajamkan sesamanya. Dan inilah nasihat yang ingin diberitahukan oleh Salomo kepada yang lainnya, bahwa kita bisa saling membantu. Kita bisa saling membantu kepada orang lain untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Dalam konteks kita ini, yaitu mendewasakan sisi rohani kita dengan sama-sama belajar dan bertumbuh dalam Tuhan. Jikalau Bapak Ibu ingat, minggu lalu Pendeta Timotius Setiawan telah belajar dan bercerita akan firman Tuhan tentang komunitas. Nah, sekarang bagaimana kita membawa komunitas itu menjadi komunitas yang baik, komunitas yang saling mendewasakan, memberikan sisi positif, bukan yang negatif. Melalui nasihat ini Bapak Ibu memberitahu kita bahwa ayat ini menunjukkan kesenangan maupun keuntungan dari sebuah kehidupan bersosial. Satu, orang bukanlah siapa-siapa. Manusia terkenal dengan istilah makhluk sosial. Bukan makhluk yang soliter, bukan individual yang harus hidup sendiri, tetapi manusia adalah makhluk yang harus bersosialisasi dengan yang lainnya. Dan ayat ini memperlihatkan keuntungan dari kita manusia ketika kita bersosialisasi. Satu orang bukanlah siapa-siapa. Begitu juga ketika kita sedang membedah atau mempelajari sebuah buku, kita belajar sendiri di sudut ruangan, tetapi apa yang kita dapat hanya kita simpan untuk diri kita sendiri. Maka apa yang kita dapat itu tidak akan membawa dampak yang begitu besar bagi diri kita. Dibandingkan jika kita membaca, kita belajar, kita menyerap seluruh ilmu pengetahuan itu, lalu kita sampaikan, lalu kita bagikan kepada sesama manusia. Percakapan atau diskusi juga dapat membuat
sosialisasi yang baik. Saling tukar pendapat, saling bertanya. Itu adalah cara untuk saling menajamkan. Percakapan atau diskusi yang bijak dan bermanfaat kan menajamkan kecerdasan orang, kecerdasan manusia. Jika kita sukanya bercanda, terus sukanya marah-marah, terus yang orang ingat dan orang dapatkan adalah sisi bercandanya dan sisi marah-marahnya terus. Ilmunya tidak ada. Sisi yang bernilainya tidak ada. Dan orang yang memiliki begitu banyak pengetahuan bisa menambah lebih banyak pengetahuannya dengan bercakap-cakap atau bersosialisasi. Misalkan saya mempunyai nilai 100, saya mengajak ngobrol orang yang mempunyai nilai 200. Nilai itu yang orang yang mempunyai nilai 200 akan saya serap. Sehingga nilai saya semakin bertambah, pengetahuan saya bertambah. Dan mungkin orang yang mempunyai nilai 200 itu bisa bertambah menjadi 300. Karena mungkin dia tidak tahu dari sisi saya ataupun sebaliknya. Bapak Ibu, percakapan itu dapat menajamkan pembawaan orang. Dan dengan mengembirakan jiwa membuat wajah tampak ceria dan hidup. Melalui sosialisasi mood kita bisa berubah. Melalui bersosialisasi kita bisa lebih happy, lebih bergembira. Karena ada orang lain yang kita ajak bicara. Bukan hanya kita pendam sendiri. Dan nilai-nilai yang lainnya pun bisa tumbuh di dalam diri kita. Bapak Ibu, melalui percakapan juga ada sisi buruknya. Percakapan dengan mereka yang jahat, maka akan menambah nilai jahat kita juga. Demikianlah seperti besi dipertajam dengan benda yang serupa dengan besi, terutama dengan pengasah. Orang yang diasah, yang diperhalus, dicerahkan, dan disegarkan untuk bekerja, yang sebelumnya kasar atau tumpul, melalui percakapan bisa menjadi baik, Bapak Ibu. Namun jika kita menerima bergaul di dalam komunitas yang buruk, ketika Pak Timothy Setiawan berkata, jangan hidup di dalam komunitas yang buruk. Karena itu akan membuat kita menjadi buruk juga. Sama, nilai itu juga akan tertransfer ke kita, sehingga kita juga bisa menjadi buruk. Nah Bapak Ibu, ayat ini dirancang untuk menganjurkan kepada kita sarana untuk mempertajam diri kita sendiri. Tetapi dengan peringatan untuk berjaga-jaga terhadap siapa yang kita pilih. Untuk kita ajak bercakap-cakap, untuk kita ajak berdiskusi. Karena pengaruhnya begitu besar kepada kita. Entah baik atau buruk. Jika kita bergaul dalam komunitas yang baik, maka kita akan menjadi baik. Ketika kita bergaul di dalam komunitas yang buruk, maka kita akan tertular menjadi buruk. Kembali, apakah kita mau masuk yang mana? Yang baik atau yang buruk? Yang kedua, untuk mengarahkan kepada kita apa yang harus kita tuju di dalam percakapan kita. Yaitu untuk membangun orang lain dan diri kita sendiri, bukan untuk membuang-buang waktu dan saling mengejek, melainkan untuk saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Sehingga membuat satu sama lain lebih bijak dan lebih baik. Di dalam komunitas itu harus membuahkan nilai, Bapak Ibu. Jangan kita hanya bergaul, kita pergi bersama teman, tetapi tidak ada nilai yang kita ambil, tidak ada buah yang dihasilkan. Hanya buang-buang waktu, itu namanya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Nah, setelah pada Amsal yang telah kita bedah, kita telah mendapatkan nasihat juga dari Rasul Paulus. Jikalau tadi itu adalah nasihat dari Salomo, sekarang kita mendengar nasihat dari Rasul Paulus. Dalam Efesus 4
ayatnya yang pertama sampai yang ke-16. Ketika itu nasihat ini dikeluarkan, surat ini dikeluarkan kepada jemaat di Efesus ketika Rasul Paulus sedang dipenjara di kota Roma. Nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus ingin memberitahu kita bahwa kita haruslah tetap bersatu dalam satu komunitas, yaitu komunitasnya Kristus. Karena kita telah disatukan oleh Kristus sebagai satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Dalam pasal ini juga Paulus mendefinisikan orang dewasa, Bapak Ibu. Orang yang dewasa rohaninya sebagai mereka yang memiliki kepenuhan akan Kristus. Jadi melalui nasihat Rasul Paulus kita dapat penguatan bahwa kita harus tetap memperkokoh kesatuan komunitas kita yang ada di dalam Kristus. Dan juga kita harus menjadi dewasa di dalam komunitas ini. Dewasa dalam iman, dewasa dalam rohaninya. Bapak Ibu, menjadi dewasa rohani bukan berarti menjadi anak-anak yang mudah goyah, mudah tertipu oleh ajaran palsu dari orang lain dan mudah terpengaruh oleh mungkin bisikan-bisikan yang menyesatkan. Orang tetap menjadi anak-anak apabila pengertian dan pengabdian mereka kepada kebenaran Alkitabiah tidak memadai. Jadi Bapak Ibu, kedewasaan rohani, kedewasaan iman itu dibina. Dibina ketika kita mengenal Kristus, dibina ketika kita mengerti akan Kristus, dibina ketika kita mengikuti, menjalani firman-Nya. Ketika kita sudah memahami, mengerti, dan mengikuti firman-Nya, dijamin Bapak Ibu bisa menjadi dewasa secara iman atau rohani Bapak Ibu sedang bertumbuh. Karena ketika kita mengerti, paham, kita tidak akan mudah untuk diperdaya oleh orang lain. Terlebih dengan hasutan-hasutan, bisikan-bisikan yang sesat. Nah, Bapak Ibu, menjadi dewasa secara rohani meliputi berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Jadi selain kita mengenal akan firman Tuhan, mengerti akan firman Tuhan, menjalani akan firman Tuhan, tetapi kedewasaan secara rohani juga dijalani melalui kasih. Jadi kebenaran Injil yang telah kita dapatkan itu harus dipegang dalam kasih. Dipegang dalam kasih, diberitahukan dengan kasih, dan dipertahankan dalam kasih juga. Sehingga kita menerima dengan baik, kita memberikan dengan baik, dan kita mempertahankannya dengan baik. Kasih itu pertama-tama ditujukan kepada Kristus dan kemudian kepada gereja dan kepada satu dengan yang lainnya. Sehingga jikalau kita bisa melakukan itu berarti rohani kita sudah mulai dewasa Bapak Ibu. Namun kenapa kalau misalkan rohani kita sudah dewasa, bagikanlah. Sebarkanlah, jangan dipegang sendiri, jangan ditahan sendiri. Mari kita mengajak bersama-sama dalam satu komunitas kita untuk bertumbuh dewasa secara rohani dengan bersama-sama. Saudara-saudari, dari kedua firman ini kita dapat melihat bahwa nasihat untuk memperkuat komunitas orang percaya ini sudah ada dari lama. Kenapa saya katakan demikian? Ini memperlihatkan bahwa masalah ini akan terus ada. Masalah apa? Masalah keegoisan. Masalah ingin menyimpan sendiri, masalah pengetahuan yang tidak ingin disebarkan. Masalah ini
ternyata sudah ada dari dulu karena pesan-pesan ini terus diberikan. Keegoisan manusia untuk kepuasan diri sendiri akan selalu membayangi jika kita tidak mau hidup bersama dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Kedewasaan iman kita menjadi indikator utama dalam seberapa jauh kita bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan mendorong kita untuk bertumbuh di dalam Dia. Sehingga kita menjadi pribadi yang dewasa, yang menghasilkan buah. Bukan hanya mendapatkan nutrisi tetapi tidak berbuah apa-apa, tetapi kita menerima nutrisi dan berbuah. Dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Namun Bapak Ibu, pertumbuhan rohani tidak boleh hanya dipahami secara personal, secara individual. Seolah-olah itu hanya untuk kita dan hanya urusan kita saja. Urusan kita dengan Tuhan secara vertikal, dari bawah ke atas. Bukan seperti itu. Seolah-olah itu hanya untuk melibatkan tubuh Kristus dengan diri kita. Seharusnya pertumbuhan rohani harus melibatkan tubuh Kristus, komunitas orang percaya, sesama kita, kanan dan kiri kita, keluarga kita, bukan hanya diri kita sendiri. Karena Tuhan mendirikan gerejanya sebagai tempat bagi umatnya untuk bertumbuh. Gereja didirikan bukan hanya untuk satu orang, tetapi untuk bersama. Sehingga jika ingin tumbuh, tumbuhlah bersama. Jangan hanya tumbuh sendirian Bapak Ibu. Bukan hanya hubungan vertikal ke atas yang harus kita pertahankan, kita bina, kita tumbuhkan. Melainkan hubungan secara horizontal juga yang harus kita bangun. Bagaimana kita bisa bertumbuh bersama-sama dalam mengenal Tuhan dan juga melakukan perintah-perintahnya. Itulah inti dari berdewasa bersama komunitas. Atau komunitas yang mendewasakan satu dengan yang lainnya. Untuk lebih simpelnya Bapak Ibu, hal ini bisa saya simbolkan seperti salib. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah ingat salib yang ada di atas, yang di belakang saya. Salib bentuknya garis vertikal dan juga ditambah dengan garis horizontal. Namun penempatan garis horizontalnya ini yang dekat dengan puncak dari garis vertikal. Bukan di tengah-tengah, bukan di bawah, tetapi dekat dengan puncak. Apa maksudnya ini? Garis vertikal ini dapat kita lihat sebagai simbol dari pertumbuhan kedewasaan iman kita bersama dengan yang lainnya. Jadi misalkan yang vertikal ini adalah kita dengan Tuhan, yang horizontal ini adalah hubungan kita dengan sesama. Salib menempatkan horizontal itu dekat dengan puncak. Berarti ketika pengetahuan kita, pertumbuhan iman kita semakin tinggi, kita semakin menjangkau sesama kita. Kita semakin merangkul sesama kita. Dan sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan dengan saudara kita yang seiman. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita berelasi dan bertumbuh bersama sesama komunitas orang percaya. Jadi Bapak Ibu, jika kemanapun Bapak Ibu berada, ketika melihat salib, ingatlah bahwa hubungan kita dengan Tuhan harus juga sedekat hubungan kita dengan sesama kita. Sehingga pertumbuhan iman kita bisa menumbuhkan komunitas kita. Saudara-saudari, mari kita sama-sama bertumbuh, mendewasakan iman kita dan membuat komunitas yang saling mendewasakan. Memang, pertumbuhan kedewasaan iman tidaklah berbanding lurus dengan usia kita. Tidak berbanding lurus dengan umur kita. Bagi yang tua bisa belajar kepada yang muda. Dan yang muda juga bisa belajar dari yang tua.
Yang lebih tua belum tentu lebih dewasa dalam iman. Melalui keberagaman di tengah komunitas ini Bapak Ibu, Tuhan membentuk karakter kita. Perbedaan tua atau muda, perbedaan wanita atau pria, atau segala perbedaan ini bisa memperkaya akan komunitas kita. Tuhan membentuk karakter kita melalui itu, sehingga dapat mencerminkan karakter Kristus dalam keseharian hidup kita. Maka dari itu mari kita bertumbuh bersama-sama dalam satu komunitas yang telah dipersatukan Tuhan di dalam tubuhnya, yaitu gereja. Mari kita dewasa secara iman, bertumbuh bersama-sama dengan sesama kita. Tuhan memimpin kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita bawa pokok doa kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh Engkau berikan kepada kami, di mana kami harus bisa tumbuh bersama dengan komunitas kami, sesama kami, dewasa bersama. Melalui firman, melalui pertumbuhan iman kami, melalui penyertaan dari Tuhan. Kiranya kami bisa saling menumbuhkan, saling mendewasakan satu dengan yang lainnya di dalam komunitas kami. Terkhusus di dalam komunitas jemaat GKI Beringin ini ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami membawa pokok doa syafaat kami. Kiranya Engkau sudi untuk mendengarkan. Kami ingin berdoa ketika kami masih dilanda pandemi COVID-19 ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu di dalam kondisi kami, apa yang kami rasakan, apa yang kami hadapi. Begitu banyak rintangan, halangan dalam melakukan banyak hal. Bahkan ketika kami ingin beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau juga yang tahu keadaan fisik kami, kesehatan kami. Di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mau sertai kami, lindungi kami di dalam masa yang menyulitkan kami ini Tuhan. Karena kami yakin Engkau akan selalu ada di dalam kehidupan kami, melindungi kami, menyertai kami, memegang tangan kami, dan melangkah bersama dengan kami. Dan mungkin juga ada beberapa jemaat kami yang jatuh sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau melawat mereka, memulihkan mereka, membantu mereka. Kiranya melalui obat-obatan, perawatan dari dokter dan perawat, kasih sayang dari keluarga, boleh memulihkan mereka apapun kondisi mereka. Kami menyerahkan saudara kami, jemaat GKI Beringin ya Tuhan. Di dalam pandemi COVID-19 ini juga kami terus berjuang untuk tetap melayani ya Tuhan. Masih banyak program di dalam gereja ini yang akan kami selenggarakan, yang akan kami laksanakan di kemudian hari. Kiranya Engkau tetap membakar semangat kami, memotivasi kami, memperkuat komitmen kami dalam melayani jemaat-Mu di GKI Beringin ini ya Tuhan. Kiranya seluruh pelayanan yang akan kami jalani bisa berjalan, dan kami serahkan seluruh rencana kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan.
Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di dalam kesulitan ini apapun permasalahannya, Engkau Allah yang Maha Tahu, kiranya Engkau yang membimbing bangsa dan negara kami. Memberikan kebijaksanaan, kedewasaan, hikmat bagi para pemimpin kami, sehingga mereka bisa menjalani tugasnya sebagai pemimpin dan memberikan sejahtera, kemakmuran bagi rakyatnya. Kami serahkan bangsa dan negara ini di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan masih banyak doa yang ingin kami sampaikan, tetapi Engkau adalah Allah yang Maha Tahu di dalam isi dan pikiran kami. Dan inilah ya Tuhan, kami angkat doa kami yang jauh daripada sempurna ini ke dalam hadirat-Mu. Kiranya Engkau menyempurnakan doa ini di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pada pengakuan baptisan kita, marilah dengan sikap sempurna, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita menurut anjuran dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA 7960903778 atas nama GKI Beringin, atau rekening Danamon
883778 atas nama Gereja Kristen Indonesia Beringin. Atau Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memasukkan sampul di kotak persembahan di dinding teras gereja. Bapak Ibu, marilah kita membawa persembahan syukur kita di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati dan memuliakan nama-Mu selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas kami. Engkau adalah gembala kami, takkan kekurangan kami. Engkau membaringkan kami di padang yang berumput hijau dan membimbing kami ke air yang tenang. Sungguh nyata penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, dan sebagai wujud syukur kami, terimalah persembahan syukur ini dan kuduskanlah, sehingga layak dipakai dalam pekerjaan-Mu di gereja-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa syukur kami ini kepadamu. Amin. Persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang oleh-Mu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Pendamlah hatimu rendah, dan Tuhan berpesan. Jemaat nurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Bapak Ibu, mari kita bertumbuh, menciptakan komunitas yang saling mendewasakan dan menjadi komunitas yang saling mendewasakan. Maka dari itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan iman kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.